Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masuk dalam pembahasan baru berkaitan tentang mubtilatul a'mal fi daw'il Qur'anil Karimi wa sunnati sahihati al-mutahharati. Pembatal-pembatal amal dalam pancaran Quran yang mulia dan sunnah yang sahih yang disucikan. Saudara yang saya hormati, termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di surat Muhammad ayat yang ke-33, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan-amalan kalian. Karena ketika satu amal batal, pengaruh amal kebaikan-kebaikan nggak akan sampai. Semua amal, saudara yang saya hormati, itu berpengaruh kepada kebaikan. Salat mendatangkan ketenangan, ketentraman. Zikir mendatangkan ketenangan, ketentraman. Kemudian ibadah-ibadah yang lain itu kebaikan akan memunculkan kebaikan. Tapi kalau sudah batal, nanti nggak ada pengaruh. Yang lebih menjadikan seseorang rugi ketika amalan sudah batal, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, bahkan terkadang bisa mendapatkan adab, mendapatkan siksa. Wallahu ta'ala alam. Langsung masuk pada halaman Tasi'ah wa Tis'un ba'dal mi'ah 199. Setelah penulis Syekh Salim bin Al-Hilali hafizallahu taala memulai pendahuluan dengan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlindung dari kejelekan diri dan amal, kemudian bersaksi dengan dua kalimat syahadah. Kata beliau, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna sa'adatal abad fi jannatin arduhas samawati wal ard lan yanalaha al abdu illa bil ibadati ala basyiratin. Kata beliau, sesungguhnya kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang abadi itu kalau seseorang masuk ke dalam jannah. Makanya nanti dalam ayat innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul jari, ya, ulaika khairul bariyah, ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat tajri min tahtiyal anhar
khalidina fiha abadah. Kebahagiaan yang abadi itu kalau seseorang masuk ke dalam jannah kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Yang jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ingat kata penulis, lan yanalahal abdu. Seorang hamba sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan jannah illa kecuali bil ibadati ala basiratin. Ibadahnya dibangun di atas ilmu. Itu baru seseorang nanti bisa meraih jannah. Ibadah dibangun di atas ilmu. Makanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imamul Bukhari, al ilmu qoblal qaul wal amal. Seseorang berucap, sebelum berucap dan beramal, ilmu dulu. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Karena tidak akan seseorang itu mendapatkan jannah kecuali ibadahnya dibangun di atas basirah. Wala makanatil ibadatu duna niyatin anaun. Wan niyatu duna ikhlasin riya. Wal ikhlasu duna tibain haba. Kata beliau, ketika ibadah itu kalau tanpa ada niat terampas. Orang beribadah nggak ada niat, nggak teranggap. Nggak teranggap. Makanya syarat amal itu niat. Niat itu azamnya hati untuk melakukan satu amal ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ibadah tanpa niat terampas. Apalagi ibadah-ibadah itu yang kadang pembeda antara adat. Itu niat itu penting sekali. Contohnya mandi junub. Mandi junub. Mandi junub dengan mandi yang biasa apa yang membedakan? Cuma niat. Kalau seorang meratakan air ke seluruh tubuh dengan niatan mengangkat hadas besar, maka itu menjadi mandi ibadah. Tapi kalau seseorang meratakan air ke seluruh tubuh, nggak ada niat, nggak ada niat, hanya rutinitas pagi sebelum aktivitas mandi, pulang setelah aktivitas mandi, tanpa niat itu kebiasaan saja. Saudara yang saya hormati, ibadah tanpa niat anak, ya atau ina, niat tanpa ikhlas riya. Kalau seorang niat tapi nggak ikhlas, riya. Kemudian ikhlas tanpa ittiba haba, menjadi debu, nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada nilainya sama sekali. Dari situ itu sudah bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan dalam seseorang beribadah dua syarat, ikhlas, ittiba, ikhlas, ittiba. Makanya kalau seseorang hendak melaksanakan amal itu waqafa indahamihi, berhenti sejenak. Apa yang dia inginkan? Kalau yang dia inginkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjut. Gimana caranya? Oh, saya mau sholat. Apa niat kamu? Karena Allah. Lanjut. Gimana tata cara sholat kamu? Kalau tata cara sholatnya karena Allah, berarti itu sudah dikatakan ibadah yang akan nanti mengantarkan seseorang mendapatkan jannah. Makanya di kelanjutan kalimatnya, kata beliau, fa'alal abdi, kewajiban seorang hamba, alladzi yuridullaha wa daral akhirata, yang menginginkan Allah, ridhonya, wajahnya, pahalanya, yang menginginkan negeri akhirat. Nasihat beliau pertama, an yusahhihan niyata ba'da fahmi haqiqatil ikhlas, membenarkan niat terlebih dahulu. Membenarkan niat terlebih dahulu. Niatnya diperbaiki dulu. Makanya tadi kita sampaikan rahimallahu rajulan waqafa indahamihi. Allah merahmati seorang hamba ketika memiliki keinginan beramal, berhenti sejenak. Niatmu apa ini? Kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki dulu niatnya. Perbaiki dulu niatnya. Ya, niat saya pengen disanjung, rusak. Niat saya takut dicela. Kan ada seseorang beramal itu karena niatnya pengen disanjung, kalau nggak pengen disanjung takut dicela. Serapa enaki saya sama konco-konco itu. Nah, semua sholat sunnah, masa saya nggak sholat sunnah, takut dicela.
Saudara yang saya hormati, an yusahhihan niyata terlebih dahulu, dibenarkan niatnya. Dan pembenaran niat ini itu akan bisa didapat ba'da fahmi hakikatil ikhlas. Setelah memahami tentang hakikat ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu bukan hanya sekedar aku ikhlas, aku ikhlas. Apa itu ikhlas itu? Tasfiyatul amal anis sawaib. Ketika amalan dibersihkan dari noda yang merusakkan keikhlasan, syirik, riya, ujub, sum'ah, keinginan-keinginan duniawi, itu yang merusakkan ikhlas. Jadi faham dulu hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas itu semua amal dia bersihkan dari kotoran. Kotoran yang paling dominan syirik, riya, sum'ah, keinginan duniawi, ujub, merasa dirinya baik. Bersihkan dulu. Hakikat ikhlas itu kita niatkan semua amalan kita hanya dua hal. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ikhlas. Kalau sudah dibenarkan niatannya, yang kedua wa yusahhihal amala bifahmi hakikatil ittiba, membenarkan amal. Amalnya dibenarkan terlebih dahulu. Dibenarkan dengan apa? Dicocokkan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicocokkan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru amalannya itu akan bisa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan negeri akhirat. Jamaah yang saya hormati, cuman cara membenarkan amal itu memahami hakikat ittiba. Hakikat ittiba. Ittiba itu semua perkara ibadah, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang beribadah enggak nyontoh Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami tertolak. Berarti seseorang dalam beramal harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat ittiba. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu hamba paling bertakwa. Kalau ukur ketakwaan adalah dengan apa yang beliau laksanakan. Apa yang beliau laksanakan? Jamaah yang saya hormati, ini pendahuluan yang luar biasa. Kemudian wa min samma falyurabit ala husuni nafsi bil musyaratah. Maka lebih-lebih lagi hendaknya dia ikat penjagaan dirinya itu dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Jadi terus ketika orang beramal syaratnya apa? Ikhlas, ittiba. Apa sih hakikat ikhlas? Ikhlas itu semua amal dibersihkan dari noda, syirik, riya, sum'ah, ujub. Hakikat ikhlas itu amalannya hanya mengharapkan dua, wajah Allah atau mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua ittiba. Itu kata beliau terus ikat diri kita dengan itu. Terus ikat diri kita dengan seperti itu. Saudara yang saya hormati, walaupun kadang ada amalan-amalan yang sebagian fuqaha memperbolehkan. Kalau di bulan Ramadan, saya pernah sampaikan, dulu masjid kita sore sudah sholat, malam sholat lagi. Apalagi malam-malam ganjil. Cuman kalau sore sholatnya biasa, nanti kalau malam sholatnya agak lama. Agak lama. Coba apa ada teladan Nabi SAW seperti itu? Gak ada. Walaupun secara fikih boleh. Saya usul kepada takmirnya, saya kurang cocok itu. Kenapa kurang cocok? Nabi itu gak pernah lakukan seperti itu. Yang Nabi lakukan, sholat tarawih itu ba'da isya. Ba'da isya kadang pas malam ya tertentu itu sampai separuh malam, sampai nanti ya sepertiga malam, sampai nanti malam suntuk malam 27. Tapi dari ba'da isya. Bukan dicomot di akhir. Secara fikih boleh para ulama. Tapi kalau berkaitan dengan nggak ada contoh, ya sudah nggak usah laksanakan. Nggak usah laksanakan. Walaupun kalau mau dilakukan secara fikih para fuqaha mengatakan boleh. Jamaah yang saya hormati, ini penting sekali. Jadi sekali lagi ikat penjagaan diri dengan yang disyaratkan. Pokoknya semua amal dua itu tancapkan dulu. Ikhlas, ittiba. Ada nggak contohnya? Nggak ada, rasa.
Tidak usah. Saudaraku yang saya hormati, enggak usah. Sampai para ulama itu mengkritik kalau di masjid-masjid tertentu itu biasanya ada kayak gambar ini, gambar apa masjid gini. Itu tingginya mungkin sekian. Itu dipersiapkan untuk orang yang sholat enggak pakai sutroh. Jadi nanti ambil itu, taruh situ. Itu ada yang enggak cocok itu para ulama? Apa enggak cocoknya? Ada tuntunan Nabi? Enggak ada. Nabi tidak membuat khusus sutroh, enggak ada. Tapi apa adanya? Tembok dengan tembok, tiang dengan tiang. Ya, kemudian apalagi orang duduk dengan orang duduk. Itu yang beliau lakukan. Kalau ada orang yang membuat seperti itu, ada sebagian ulama, enggak usah. Ternyata enggak hanya kalau di sana, di luar itu, kalau dulu itu di masjid yang pinggir laut itu loh. Jadi kalau biasanya jamaah umroh mampir di masjid pinggir laut, itu di situ ada kayak gitu itu. Karena kebanyakan orang awam kadang sholatnya nggak pakai sutroh. Tapi ternyata di negeri kita ada. Sakapan itu ngisi Jumatan di daerah mana itu, saya lihat ada kayak gitu. Jadi ada yang gambar kayak gini, kayak gambar kubah masjid itu. Itu tingginya sekian. Nanti kalau ada orang sholat, ambil sholatnya di sana, misalkan taruh sutroh di situ. Saudara yang saya hormati, terlepas misalkan tidak sekeras amalan-amalan yang lain, tapi ketika nggak ada contoh dari Nabi nggak usah. Ini terus ditancapkan dalam diri kita, diikat jiwa kita menjaga yang disyaratkan itu, Allah Ta'ala alam. Kemudian wal muraqabah, nasihat beliau yang kedua, ikat jiwa kita, ya jiwa kita, penjagaan jiwa itu dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang diawasi oleh Allah, apa mau seenaknya sendiri? Gak mungkin. Makanya kalau seseorang ibadah itu tingkatan agama paling tinggi ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu sembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, menyadari diawasi oleh Allah. Sama kayak kita. Kita itu kalau misalkan ya di satu perusahaan melihat pemilik usaha, itu kita semangat itu, nggak berani santai-santai. Kenapa? Bosnya kena nongkrong neng kono, nggak berani. Atau misalkan nggak kelihatan di situ, tapi dipasang CCTV. Setiap ruangan pasang CCTV. Bosnya cuma neng omah itu ndelok HP, kayak bocah-bocah do ngopo, kayak celelean kayak. Ya, setelah itu dibel, ngopo kui? Kita nggak berani itu. Kita nggak berani. Itu urusan duniawi. Yang urusan duniawi itu orang masih mungkin memberikan kelonggaran. Piye kok do santai-santai keselok bos, ya wes. Gue wes mari lanjut neh ya. Masih mungkin kan? Tapi kalau urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa berani kita? Enggak mungkin berani. Misalkan seseorang sholat tertancap dalam dirinya muraqabah. Dia sholatnya dipamerkan. Disuwek-suwek nih, itu ngantek suwek kabeh misalkan. Ya, dilama-lamakan karena ada orang yang memandang. Kalau dalam dirinya Allah mengawasi, apa berani? Takut. Makanya beliau nasihatkan, ikat penjagaan jiwa itu yang keduanya dengan muraqabah. Yang ketiganya dengan muhasabah, senantiasa mengkoreksi diri. Muhasabah. Orang kalau muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Kebanyakan kita kalau menghisab orang lain teliti sekali. Itu gimana? Oh ini kurangnya ini. Itu gimana? Kurangnya ini. Berarti nggak ada yang baik. Tapi kalau suruh menghisab dirinya sendiri, gimana? Alhamdulillah. Kalau saya, alhamdulillah. Merasa dirinya baik. Muhasabah itu penjagaan diri. Kalau seorang mau muhasabah, berderai air mata. Sebelum tidur sejenak kita merenung. Kita renungkan diri kita, hari ini amalan saya baik dan buruknya banyak mana? Oh, ternyata banyak buruknya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nangis. Ketika diurai lagi misalkan hari ini, alhamdulillah hari ini poin ini. Amalan kebaikan saya lebih banyak. Coba cek pada poin yang pertama, syaratnya amal ikhlas menteladani Nabi. Wis ikhlas, wah luput nih. Baru satu syarat saja luput. Apalagi bagaimana keteladanan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam?
saudaraku yang saya hormati, nanti akan tahu. Ini ikat penjagaan jiwa dengan muhasabah. Kemudian dengan muaqabah, dengan hukuman. Kalau seorang pengen amalannya senantiasa terjaga, saudaraku yang saya hormati, ingat kerasnya adab. Merenungkan kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada yang mampu menahan kerasnya Allah, adabnya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang mampu. Ya, menahan amarahnya Allah, enggak ada yang mampu. Ini penjagaan kepada diri. Itu dengan muaqabah. Dengan mujahadah. Saudaraku yang saya hormati, penjagaan diri itu dengan mujahadah, dipaksa. Ternyata amal ketaatan itu butuh dipaksa itu. Butuh dipaksa. Apalagi capek, terkumpul dengan ngantuk, terkumpul dengan suasana kesel, ngantuk, anginnya sepoi-sepoi, nyamuke kewaraken kabeh, dipanggil salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Piye itu? Mangkat apa ora itu? Nanti cari-cari alasan itu. Kalau kamu ngantuk yang mending turuse daripada nanti kamu sholat mocone ternyata keliru karena ngantuk, nggak sadar. Lah ini ngantuk mungkin bablas ya. Kalau nggak digugah jam 7, jam 8 baru bangun, setengah 8 baru bangun. Jamaah hormati, amalan itu butuh dipaksa. Butuh dipaksa. Semua bentuk amal. Mau seseorang berinfak, nggak dipaksa itu, apalagi mengingat penghasilan. Hasilnya semene, infaknya akeh man itu. Itu rasanya abot itu kalau nggak dipaksa. Kalau nggak dipaksa, saudara yang saya hormati, ini penjagaan kepada diri itu dipaksa untuk beramal. Dipaksa untuk beramal. Penjagaan kepada diri itu dengan mu'atabah, terus dicela. Kalau ada kekurangan, kamu dicela dirinya sendiri. Kalau memiliki misalkan kebaikan, kamu masih kurang. Itu penjagaan kepada diri dengan senantiasa saudaraku yang saya hormati cambuk kepada dirinya. Ini nasihat penulis. Fal muslim fi tijarati rabahi hal firdausil a'la. Wa tadqiqul hisabi fi hada ma'an nafsi aula min tadqiqihi fi arbahid dunya. Kata beliau, seorang muslim dalam perniagaan yang untungnya itu firdaus yang paling tinggi. Firdaus yang paling tinggi. Kemudian meneliti dengan cermat dalam perkara ini terhadap dirinya lebih utama dibandingkan kecermatannya dalam keuntungan dunia. Kita itu kalau urusan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan dunia teliti sekali itu, teliti sekali. Kulaan sekian, nanti ya pemrosotan barang berapa, itu teliti sekali itu, dihitung itu. Iya. Kemudian misalkan yang nanti kira-kira nggak terjual, diretur berapa, teliti sekali. Oh kalau begitu, jadi kulak sekian, merosotnya sekian, nanti berarti ya kemudian barang kembali sekian, lah ngedol badine sekian. Sehingga nanti misalkan yang tercecer, kemudian yang kembali barangnya, karena ada makanan-makanan ketika balen basi, itu sudah wah lah balen ini 30% apa rugi. Lah wong badine wis tak undake 300%. Saudara yang saya hormati, urusan dunia itu luar biasa telitinya. Telitinya. Bakul tempe. Langko tempe yang apa wis mulai lonyok piye? Wis mulai lonyok. Yo anu Mas tak dol tempe bosok. Ya, kalau sudah tempe bosok nanti apa? Proses lagi itu. Diproses lagi. Kalau enggak jualan tempe mentah. Setelah itu lha piye nanti kalau bosok? Sebelum bosok digoreng. Ya, dijual gorengan, tempe goreng. Setelah tempe goreng yang rapayu dirisi, dadekne tempe kering. Ya, itu telitinya luar biasa itu. Telitinya luar biasa. Saya pernah kalau berbicara dengan orang-orang yang pelaku usaha, itu sampai apa? Kelinci. Kelinci itu uyuhe diadai. Kotorannya dikumpulkan. Ya. Itu akhirnya dihitung. Saudara yang saya hormati, uyuhe itu nggo mangan kelincine sama nggo bayar karyawan cukup. Ning ora uyuh itu dikon nggo mulih itu bayar uyuh enggak. Didol nggo bayar itu cukup itu. Itu kata dia. Kalau dia pelihara kelinci sekian ekor. Ning teorine mbuh ngingu tenan mbuh enggak tahu ya. Tapi dia yang berhasil dia sampaikan untung. Coba perhatikan dari perkara-perkara seperti itu betul-betul dipertimbangkan dalam rangka mendapatkan keuntungan dunia.
Padahal Firdausul A'la, jannah Firdaus yang paling tinggi. Dunia nggak ada nilainya. Dunia nggak ada nilainya. Kalau dunia itu ada nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, orang kafir nggak dikasih minum. Orang kafir nggak dikasih minum. Tapi kadang saudaraku yang saya hormati, berkaitan dengan urusan Firdaus Al-A'la, ya, kecermatan kita, ketelitian kita terhadap diri kurang. Terhadap diri kurang. Nah, ini nasihat beliau. Harusnya kita lebih cermat dalam meneliti diri kita, dalam melemah, ya, melembutkan diri kita. Itu butuh kecermatan yang luar biasa dibandingkan dengan keuntungan dunia. Fahatmun ala kulli di azmin amana billahi wal yaumil akhir alla yaghfula an muhasabati nafsi wa tadyiqu 'alaiha fi harakatiha wa suknatiha wa hatratuha fa inna kulla lahdatin min lahdatil umri jauharatun saminatun. Kata beliau, maka satu keharusan setiap orang yang punya azam beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan lalai muhasabah. Jangan lalai muhasabah. Terus koreksi diri. Terus muhasabah. Kemudian saudaraku yang saya hormati, sempitkan atasnya dalam gerakan, dalam tinggalnya, dalam lintasan-lintasan. Pokoknya semua itu terus dikoreksi, dimuhasabah. Omonganku mau piye? Melakuku mau piye? Lah melakumu genang gayang geleleng ngono kok. Iya, itu muhasabah. Tata cara makanmu bagaimana? Semua sisi-sisi kehidupan kita jangan lalai dari muhasabah. Karena nanti kalau kita bisa seperti itu, setiap lintasan usia kita itu permata yang bernilai. Permata yang bernilai. Jalan muhasabah. Ya. Wong di jalan itu kadang kalau kita muhasabah, saudara yang saya hormati, enggak muncul grundel. Enggak muncul mencela orang. Ini numpak motor iki piye to? Minggir ora minggir, tengah ora tengah. Kuwi mesti si mimbian nembak kuwi mesti. Lah, sudah mencela ya? Sudah mencela. Barangkali mungkin dia lagi mumet, pikiran bingung, ya. Punya masalah, minggir ora minggir, tengah ora tengah. Jamaah yang saya hormati, kadang di jalan pun kalau kita tidak muhasabah, enggak dapat permata yang berharga. Enggak dapat permata yang berharga. Emang sulit, menjaga hati itu sulit sekali. Saya tadi ngantar sekolah itu depan saya ono wong, ya. Itu orang oleh burine itu. Padahal tak delok itu, ya, ketok mencelat akeh itu loh. Cok itu loh. Waduh gitu loh. Ya, saya dalam hati waktu itu ya pengine kaya nesu gitu loh. Lah ning piye meneh? Coba, saudara yang saya hormati, kalau kita kondisi seperti itu muhasabah. Mungkin wonge lali, mungkin apa, kasih udzur, dimaafkan. Mungkin satu saat kita pun juga melakukan seperti itu. Saudara yang saya hormati, nanti akan mendapatkan permata yang bernilai tinggi. Ini nasihat beliau demikian. Wadhalika li anna nafsa mayalatun ila mayat haru annahu maslahatun laha fil ma'al awil hal. Wa qad tastaksiru fatahbatu a'maluha. Karena jiwa itu condongnya kepada apa yang nampak maslahat untuknya pada tempat kembali atau keadaan itu. Jiwa kita itu condongnya seperti itu. Wis pokoknya ini apik itu. Ini maslahat, semangat, diperbanyak. Terkadang apa yang dia semangati, yang dia perbanyak itu malah menjadikan amalannya hapus. Karena hanya sekedar kecondongan jiwa. Kecondongan jiwa. Makanya terus muhasabah. Apa sih kecondongan saya ini, baik apa enggak? Baik apa enggak? Ya, terus muhasabah. Li'anna mimma yumbitur rabi ma yaqtulu habtan au yulimmu illa akilatal hadr. Karena di antara yang menumbuhkan pada musim semi itu adalah tidak, ya, membunuh kegagalan atau menghimpun kecuali kelak dia akan mendapatkan makanan yang hijau. Jadi kelezatan itu akan didapat kalau seseorang berusaha untuk menghilangkan semua yang akan mengantarkan kepada kegagalan. Ya termasuk kita, panen di akhirat, kebahagiaan di akhirat itu akan didapat kapan? Manakala kita di dunia memperhatikan jiwa kita. Nasihat beliau, manakala seseorang itu di dunia itu mengikat penjagaan hati. Syaratnya amal,
muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, sama mu'atabah. Itu penjagaan kepada hati. Kalau itu kita laksanakan, kelak kita nanti akan makan sesuatu yang segar. Panen. Ya. Apa ada orang kok ya mau menanam nggak mau panen? Mesti semua pengen menanam panen. Ya. Apa ada orang yang panen tapi nggak menanam? Panen tapi nggak menanam? Ya nggak mungkin. Kalau secara umum setiap orang yang menanam pasti pengen panen. Pasti pengen panen. Tapi orang yang tidak menanam, mosok nggak nandur panen. Jamaah hormati demikian. Walidzalika la budda minal wuquf 'alal hisalil lati qad tastahsinuhan nafsu fatahbitu a'malaha wa yubtilu thawabaha wa hiya la tash'ar. Maka karena itulah satu keharusan seseorang itu berhenti dari perangai yang dianggap baik oleh jiwa, menurut jiwanya baik, tapi ternyata berdampak amalannya terhapus, pahalanya hapus, sementara dia tidak sadar. Lah ini harus seseorang itu berhenti dari perangai yang membatalkan amal nggak sadar. Lah kalau nggak tahu, mana mungkin seseorang bisa ya berhenti dari perkara yang seperti itu. Makanya di awal pendahuluan kata Syekh itu seseorang beribadah di atas ilmu. Ilmu tentang bagaimana cara beramal, ilmu tentang keikhlasan, ilmu apa yang merusakkan amal, itu diilmui. Wahahya majmu'atun baina yadaika fi hadhihi risalah. Lah ini sekumpulan apa yang di hadapanmu dalam risalah ini yang aku kasih nama Mubtilatul A'mal fi Dha'il Qur'anil Karim wa Sunnati Sahihati Mutahharah. Pembatal amal dalam pancaran Quran yang mulia, sunnah yang sahih. Itu pendahuluan beliau. As'alallaha ayataqabbalaha biqabulin hasanin wa an yadahhiralana sawabaha ila yaumil liqa'ih wa 'alallahi qasdus sabil. Aku meminta kepada Allah supaya Allah menerima dengan penerimaan yang baik. Allah simpankan untuk kami pahalanya sampai hari perjumpaan kepada Allah. Dan kepada Allah lah itu niatan dalam menempuh satu jalan. Hanya karena Allah niatan menempuh dalam satu jalan. Pendahuluan beliau sudah luar biasa. Ini saudara yang saya hormati yang bisa kita baca. Setelah itu nanti poin pertama dicontohkan tentang salaf itu sangat takut kalau amalannya hapus. Padahal mereka manusia terbaik ya. Beda dengan kita ya. Kita ini nggak ada jaminan manusia terbaik, tapi sangat GR, amalannya ditompo. Jadi bayangke itu Firdaus terus itu. Bayangannya, wah aku sumben yang surga, rumangsamu. Sampai dulu yang heboh di berita itu ada calon presiden, silahkan Bapak bersama kami gandeng untuk masuk ke dalam jannah. Kami gandeng masuk ke dalam jannah. Kowe wis ngerti dalane. Amalanmu ditompo ya. Pede sekali ya, pede sekali. Ini kalau orang sekarang. Kalau orang zaman dahulu salaf khawatir kalau amalan-amalannya tidak diterima. Nanti kita akan baca. Demikian, wallahu ta'ala alam. Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu sebentar. Yang belum jelas kalau bisa kita jawab. Jual beli seperti itu boleh. Jadi nanti ya patokan jual beli itu orangnya. Orang yang melakukan akad jual beli itu misalkan waras, berakal. Kemudian orang yang mengadakan akad jual beli itu barang milik dia. Barang milik dia. Kalau nggak milik dia wakil. Kemudian orang yang mengadakan akad jual beli ya, itu tidak dipaksa, saling ridho. Ya, kemudian barang yang diperjualbelikan itu barang yang mendatangkan manfaat, bukan barang haram. Kalau barang yang haram itu tidak diperbolehkan. Kan kayak kotoran ayam. Itu enggak najis. Kotor apa enggak? Kotor, enggak usah tanya, ya. Nanti jangan punya pemahaman orang najis itu berarti diduliti gini. Kotor, ya. Kan ada kaidah setiap yang najis itu belum tentu kotor, setiap yang kotor belum tentu najis, setiap yang najis belum tentu kotor. Diulangi, jadi setiap yang kotor belum tentu najis, setiap yang najis pasti kotor. Ya, itu seperti itu. Jadi setiap yang kotor belum tentu najis, setiap yang najis pasti kotor. Allah Ta'ala. Ya boleh aja jual beli seperti itu.
Yang jelas ada jelas kemanfaatan. Kalau nggak ada kemanfaatan nggak boleh. Apa contoh yang nggak ada kemanfaatan itu? Orang jual beli tapi barangnya itu sama sekali nggak dimanfaatkan. Hanya sekedar untuk dipermainkan harganya. Kalau pembahasan ya sebagian guru-guru itu berkaitan dengan jual beli barang-barang yang itu sekedar permainan. Zaman dahulu kayak kembang itu saya kemarin tuh pas main itu dikasih tahu sak godong itu harganya 1,5 juta. Sak godong, tak ndelok itu apike nggon ngendi gitu. Ya kalau nasi goreng artis itu kan makan nasi goreng katanya sekali makan 1,5 juta, kan dipangan. Terasa enak, piye rasane? Wah, lagi sak sendok wis melet-melet ini. Ya, kan dimakan. Coba kalau daun itu kemanfaatannya mana? Gak bisa. Itu beda dengan lukisan, beda dengan burung. Kalau orang beli burung, berapa ini harganya ini? Kalau yang burung londo-londo itu loh, itu jutaan itu. Ya, itu jutaan. Itu memang suaranya bagus. Artinya orang sambil di rumah ya merem-merem misalkan ngopi, dia bisa dengarkan, nikmati suaranya. Lukisan itu bisa dinikmati. Ada lukisan bagus ini harganya berapa? 10 juta. Oh, ini tak taruh di kantor saya. Itu bisa. Tapi kalau bunga, ternyata bunga itu cuma didedek nih simpen neh. Gue apa mas? Wah, tambah godong, tambah 1,5 juta. Nanti yang beli juga begitu, beli itu. Wah, tak openi nih. Nanti tambah godong segitu. Sing keri dhewe sing kapusan. Ini belinya berapa ini? Godong 2 juta. Wis dolen. Sapa sing doyan? Kalau harganya sudah mahal, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Lah itu nanti barang yang dijual itu jelas barang yang mengandung kemanfaatan. Kemanfaatan yang mubah, bukan kemanfaatan yang haram. Allah taala. Cukup? Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.